Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kami kembali ajak Anda melihat langsung bagaimana suasana RDP Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri sore hari ini. Kita pada pagi hingga sore hari ini diikuti oleh atau ditonton oleh masyarakat luas, diliput secara luas, dan mereka yang menonton rapat kita pada pagi hingga sore hari ini sekaligus juga menjadi saksi apakah rapat kita ini sama dengan rapat-rapat kita sebelumnya atau rapat kita ini menjadi pembeda bagi rapat-rapat kita sebelumnya. Saya kira saya sepakat dengan Pak Kapolri tadi bahwa ini harus menjadi momentum. Jadi ini bukan cuma sekedar pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J, tetapi seyogianya kita bisa melihat lebih mendalam lagi terhadap berbagai persoalan yang ada di tubuh kepolisian kita. Kalau saya nanti dalam pandangannya menyampaikan beberapa hal yang kedengarannya tidak enak, sungguh tidak ada hal yang personal dari saya terhadap kepolisian. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan merupakan refleksi dari perhatian dan rasa cinta kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan catatan-catatan yang saya lakukan terkait dengan atau yang muncul kemudian setelah terbunuhnya Brigadir J. Yang pertama soal kasus penembakan. Kita sepakat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan adalah kejahatan yang puncak karena setiap kejahatan yang menyebabkan. Ada banyak pertanyaan dan juga catatan yang dilontarkan oleh Komisi 3 DPR kepada Kapolri, mulai dari motif pembunuhan Yosua, kemudian juga konsorsium 303 Sambo yang minta diungkap, kemudian juga soal perbaikan internal Polri. Lebih lengkap soal catatan Komisi 3 ini, saat ini kami sudah bersama dengan Adis Kadir, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Selamat petang Pak Adis. Pak Adis, soal motif, bagaimana Anda memandang ini? Polri perlu membuka motif. Ya, jadi begini, kami di Komisi 3 tidak ingin terkesan bahwa Polri tebang pilih dalam menyampaikan hal-hal terkait dengan kasus-kasus. Walaupun memang tidak ada juga keharusan Polri menyampaikan motif tersebut, tetapi di beberapa kasus-kasus yang lain ini motif itu disampaikan kepada publik. Jadi kami ingin agar supaya Polri menyampaikan saja, atau apabila ada alasan menunggu sampai dengan persidangan tersebut, apa alasan menunggu sampai dengan persidangan. Toh nanti kalau dilimpahkan kejaksaan, kita juga belum mengetahui nantinya apakah kejaksaan akan menunggu persidangan atau akan menyampaikan. Jadi kami berpikir agar supaya Polri tidak didiskreditkan oleh masyarakat, nanti masyarakat akan suudon lagi, ada apa, kok ditutup-tutupi dan lain-lain. Jadi kami mengimbau mungkin lebih baik disampaikan saja kira-kira garis besar, tidak perlu detail. Garis besarnya terkait dengan motif tersebut, mengapa tersangka sampai melakukan, sampai emosional melakukan hal-hal tersebut. Jadi baik, disampaikan saja. Pak Adi, kenapa harus dibuka di forum ini? Kenapa? Kenapa harus dibuka di forum ini, di RDP? Kenapa? Kenapa harus dibuka, soal motif ini harus dibuka di forum RDP? Nah, karena kami kan baru bertemu dengan Kapolri saat ini. Jadi waktunya kami bertanya kan baru saat ini secara resmi kepada kepolisian agar supaya membuka motif tersebut.
Nah, itu pun kami menghimbau kepada kepolisian karena banyak juga permintaan masyarakat yang masuk ke Komisi 3. Jadi kami menyampaikan aspirasi daripada masyarakat yang masuk ke Komisi 3 dan kebetulan hari ini kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri. Jadi begitu. Kan sudah dijelaskan akan dibuka di persidangan. Terus saat ini kan Ibu PC juga belum diperiksa pasca jadi tersangka. Apakah ini belum cukup, Pak Kadir? Kan takutnya nanti malah terburu-buru juga. Jadi jangan tanyakan kepada saya, tanyakan kepada masyarakat dong. Kami kan wakil dari masyarakat. Kami hanya menyampaikan gitu loh. Karena dalam setiap kasus biasanya selalu disampaikan motif tersebut. Nah, oleh karena itu masyarakat meminta kita untuk menanyakan motifnya seperti apa. Nah, kalau memang harus menunggu hasil pertanyaan Ibu Putri, ya berarti ya kita tunggu saja. Berarti kan ada niat juga dari kepolisian sampai dengan tuntasnya semua kasus baru beliau akan menyampaikan motif tersebut. Jadi ya kita kalau memang harus begitu ya kami akan menyampaikan kepada konstituen juga, kepada masyarakat. Masyarakat hasilnya seperti ini harus sabar gitu loh. Selain motif Gitu, Mas. tadi yang menarik juga soal konsorsium, ini bagaimana Pak Kadir soal konsorsium? Seperti apa yang diinginkan oleh DPR penjelasannya sebetulnya? Iya, kami ini begini. Kita mendapatkan data yang masih, kalau menurut kami masih liar ya. Data dan fakta yang masih liar, yang masih harus dipertanyakan kebenarannya. Tapi karena hal itu sudah menyebar di tengah masyarakat, tentunya paling tidak beberapa kawan tadi mempertanyakan seperti apa terkait dengan berita-berita yang menyebar terkait dengan konsorsium-konsorsium yang dikatakan membackup lah 303 perjudian, membackup kasus-kasus lain dan lain sebagainya. Nah, jadi seakan-akan di tubuh Polri itu ada konsorsium-konsorsium geng A, geng B, dan geng C. Nah, ini tadi dipertanyakan. Jadi ini pertanyaan kan saat ini masih berjalan. Kurang lebih ada 45 anggota yang mendaftar untuk bertanya. Nah, tadi waktu saya keluar, pertanyaan baru sampai ke 27 apa 29 itu. Jadi masih ada beberapa lagi anggota yang... Jadi pada saat ini hampir seluruh anggota, 45 dari 54 anggota Komisi 3 semua rata-rata mempergunakan haknya untuk bertanya kepada Pak Kadir, Kapolri. kalau soal ini konsorsium, apakah nanti akan mengaburkan atau membelah fokus dari tim khusus yang tengah menjadi kasus Yosua dengan tadi permintaan penjelasan konsorsium, Pak Kadir? Konsorsium 303 ya? Saya rasa tidak. Jadi ini kan konsorsium ini kan hanya sedikit pecah, sedikit pengembangan ya dari isu-isu Brigadir Joshua. Tetapi hampir semua rata-rata konteksnya tadi adalah pertama tentang bagaimana kasus Brigadir Joshua ini satu. Kemudian kedua karena ini menyangkut tadi kalau tidak salah hampir 90-an orang baik itu para petinggi Polri dan juga perwira menengah sampai dengan bawah. Jadi oleh karena itu ada sedikit kita juga menyentil tentang pembinaan di tubuh Polri terhadap para anggotanya. Kemudian isu-isu bawaan, ikutan yang berkembang termasuk 303. Tetapi tetap inti dari pertanyaan kawan-kawan itu kepada kasus daripada Sambo dan almarhum Brigadir Joshua. Soal konsorsium 303 yang didapat oleh Anda anggota Komisi 3, apakah hanya diagram yang tersebar di media sosial atau ada informasi lain juga, Pak Kadir? Tentunya sebagian besar, hampir seluruhnya, kalau bagan itu sudah tersebar ya. Saya yakin seluruh anggota Komisi 3 mendapatkan itu.
Tetapi terkait dengan informasi, ada juga beberapa kawan yang mendapatkan informasi-informasi lain terkait dengan, selain Bagan, terkait dengan 303 tersebut. Jadi mereka mendapat info itu tadi tentunya sudah menanyakan juga terkait dengan informasi-informasi liar yang berkembang di masyarakat yang mereka terima. Termasuk juga isu tadi yang katanya ada harta karun berkait dengan banyaknya uang Bunker dolar, ya? kemudian ada batangan emas dan lain sebagainya, bunker isi batangan emas dan lain. Itu pun isu liar sempat ada juga yang ditanyakan, tapi ya itu kan pengembangan dari kasus Brigadir J dan Sambo. Kalau saya lihat tadi anggota DPR Komisi 3 mendukung langkah tegas dari Kapolri. Catatan Anda, Pak Kadir, soal perbaikan di internal Polri. Kok bisa sih di Propam sampai merekayasa intervensi penyidikan ini? Lah, kita kan tahu memang kemarin itu sebenarnya ya, kalau jujur kita bicara, Propam ini ada peningkatan kualitas pekerjaannya. Dalam rangka pembinaan itu sudah kita juga mengacungkan jempol lah sebenarnya. Tapi kita tidak melihat saking loyalnya sama kadifnya, mungkin kadif Propamnya, jadi begitu ada sesuatu yang menimpa kadif, mereka sangat protek sekali gitu. Jadi nah inilah tugasnya Kapolri nanti dan juga kadif Propam baru yang mengembalikan jati diri Propam ini harus betul-betul profesional. Profesional artinya kasus-kasus bukan hanya terhadap anggota kepolisian yang di luar Propam, tetapi juga harus profesional terhadap kasus apabila itu menimpa oknum-oknum yang ada di dalam Propam tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar supaya Propam ini bisa semakin baik, karena Propam ini adalah polisinya dari polisi. Jadi paling tidak yang ada di dalam sana, anggotanya yang berada dalam sana, betul-betul orang yang profesional. Otaknya cuma satu, loyalnya kepada negara Republik Indonesia. Oke. Gitu. Yang namanya polisi ini kan juga harus begitu, loyalnya kepada negara Republik Indonesia. Dia harus mengesampingkan urusan family, keluarga, kepentingan pribadi dan lain-lain. Baik. Apalagi dia di Propam, gitu loh. Pak Kadir, kalau Anda lihat apakah posisi Kapolri aman dengan adanya kasus ini? Kan banyak sekali pujian tuh dari Komisi 3 kepada Pak Kapolri gara-gara kasus ini. Ya, kalau kita melihat kerja beliau memang, apalagi setelah Bapak Presiden memerintahkan untuk diusut tuntas, beliau dengan cepat membentuk tim yang bekerja, tim khusus yang bekerja profesional, kemudian transparan, dan juga bekerja cepat dan cermat kalau menurut kami, hingga kasus ini bisa on the track, bisa terbuka secara terang benderang. Dan kita ketahui semuanya masyarakat bahwa sekarang kasusnya sudah sangat terang benderang, siapa yang menjadi tersangka, siapa yang obstruction of justice, kemudian siapa yang turut serta. Ini kan semuanya tuh, makanya hampir 91 orang tadi kita lihat itu 97. Sudah dibagi-bagi klasternya. Ya, 97 sudah dibagi-bagi klasternya. Siapa yang tersangka utama, siapa yang obstruction of justice, kemudian siapa yang turut serta. Jadi inilah memang ketegasan beliau, Pak Kapolri, dalam menjalankan tugas untuk membuka tabir ini semua, dan hal inilah yang patut kita berikan apresiasi. Tentunya saya pribadi dengan kerja-kerja cepat, kerja cermatnya Pak Listio Sigit ini, tentunya kami akan mendukung. Apalagi kita tahu kemarin sebelum kasus ini mencuat,
Polri ini berada di pucuk teratas trust publik ya, mencapai 80% lebih, 81 atau 82 itu. Nah ini kan berarti kerja-kerja beliau bagus dengan presisinya, dengan banyaknya mempermudah layanan masyarakat, layanan SIM, layanan BPKB dan layanan lain sebagainya, itu dipermudah. Jadi masyarakat tidak dipersusah lagi pembayaran STNK dan lain-lain. Demikian juga proses-proses tilang dan lain-lainnya tidak mempersusah semua. Baik. BPKB dan lain sebagainya, kemudian surat keterangan kelakuan baik itu sudah dipermudah semua gitu loh. Jadi memang trustnya semakin baik. Kemudian ada restoratif justice yang dicanangkan oleh beliau. Jadi banyak sekali kasus sekarang yang tidak perlu lagi sampai ke tingkat kejaksaan pengadilan, tetapi diselesaikan. Nah ini kan menandakan bahwa kerjanya bagus gitu loh. Jadi inilah yang membuat kami mendukung beliau dan sekarang pelan-pelan mulai meningkat lagi. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Ini jadi momentum bagi Polri untuk kembali menjaga wibawanya sebagai aparat penegak hukum agar dipercaya masyarakat dan masyarakat banyak yang patuh terhadap aturan yang sudah ada. Terima kasih. Adis Kadir, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, telah bergabung di sela-sela RDP-nya di Komisi 3 dalam program Kompas Petang. Terima kasih Pak Adis, sehat selalu.